3 cincin untuk raja-raja peri di bawah langit. 7 untuk raja-raja kurcaci di bawah aula batu mereka. 9 untuk manusia fana yang ditakdirkan untuk mati. 1 untuk penguasa kegelapan di singgah sananya yang kelam. Di tanah Mordor, tempat bayang-bayang berada. 1 cincin untuk menguasai mereka semua. 1 cincin untuk menemukan mereka. 1 cincin untuk membawa mereka semua, dan di dalam kegelapan mengikat mereka. Di tanah Mordor, tempat bayang-bayang berada. Ini adalah sebuah karya terbesar dan terhebat yang diciptakan oleh Sauron. Sebuah alat yang mungkin menjadi pusat penipuan terbesarnya. Benda kecil ini akan membantu Sauron membuat zaman kedua kacau balau, serta akan memegang nasib zaman ketiga dan seluruh Middle Earth. Hari ini di istana kita akan membahas kemampuan, perjalanan hingga kehancuran One Ring atau 1 cincin. Seperti yang telah kita lihat pada video-video saya sebelumnya dalam seri Rings of Power 3, 7, dan 9, cincin kekuasaan ini ditempa di Eregion oleh Gwaith Imirdain, pandai besi terhebat yang dipimpin oleh Celebrimbor. Sekitar tahun 1600 dari zaman kedua, Sauron kembali ke Mordor untuk menempa cincin utamanya di dalam panas api Gunung Doom. Di bawah bayang-bayang gelap tanah Mordor, ia mulai menempa cincin utamanya. Sauron menuangkan hasrat dan kekuatannya sendiri ke dalam cincin utamanya. Saat Sauron pertama kali menggunakan cincinnya, Celebrimbor dan para elf lainnya di Eregion langsung menyadari pengkhianatan Sauron. Para elf dengan cepat melepas cincin mereka. Sementara itu, 3 cincin elf yang terakhir dibuat tanpa bantuan Sauron dikirim ke para bijak, Gil-galad dan Galadriel, untuk disimpan dengan aman. Sementara cincin yang tersisa disimpan di lemari besi di ibu kota Eregion, Ost-in-Edil. Sauron kemudian membangun pasukannya untuk berperang melawan para elf Eriador dalam upayanya untuk menguasai semua cincin kekuasaan. Pada tahun 1693, dia menghancurkan Eregion, membunuh Celebrimbor dan mengklaim 16 cincin kekuasaan. Meskipun pada akhirnya Sauron akan diusir dari Eriador dan gagal untuk mendapatkan ketiga cincin elf. Namun Sauron akan membagikan 7 dan 9 di antara para kurcaci dan manusia. 7 cincin akan membantu para kurcaci untuk mengumpulkan kekayaan besar, dan 9 menjadikan pemiliknya memiliki umur panjang dan menjadi penguasa, pejuang, dan penyihir yang hebat. Selama tahun-tahun kegelapan, di mana Sauron telah menaklukkan dan menghancurkan sebagian besar wilayah Middle Earth, dia membangun menara besar dan bentengnya. Barad-dûr, menara kegelapannya yang terletak tidak jauh dari Gunung Doom. Selain itu, dia juga membangun gerbang hitam dalam upaya untuk mencegah invasi ke tanahnya. Sauron juga membangun pasukan yang terdiri dari orc, troll, dan manusia yang memujanya sebagai dewa. Dalam hal ini, kita melihat 2 kemampuan hebat dari 1 cincin yang mungkin melayani penguasa kegelapan dalam usahanya. Kita tahu bahwa seperti semua cincin kekuatan yang lain, 1 cincin bisa meningkatkan kekuatan alami pemiliknya. Dikatakan juga bahwa seseorang yang memakai 1 cincin bisa lebih mudah mendominasi dan memerintah yang lain. Ini tidak diragukan lagi dan terbukti berguna bagi Sauron yang sudah ahli dalam manipulasi dalam membangun pasukannya. Seperti halnya 3 cincin elf, cincin ini juga memberi kekuatan untuk memperlambat pembusukan dunia. Seperti Galadriel dan cincinnya yang menjaga Lorien tetap aman, Sauron juga akan mengikat konstruksi paling dasar menara Barad-dûr ke 1 cincin itu sendiri. Sehingga saat 1 cincin dihancurkan, menara dan bentengnya pun akan ikut hancur bersamanya.
Satu cincin juga memungkinkan Sauron untuk mengontrol 9 cincin manusia, merusaknya, memudarkan mereka ke dunia yang tak terlihat, dan mengubah mereka menjadi Nazgul, budak di bawah dominasi cincin tuannya. Meskipun tidak diragukan lagi, niatnya juga untuk memperbudak ketujuh Raja Kurcaci. Namun perlawanan alami mereka terhadap dominasi orang lain menyelamatkan mereka dari takdir ini. Sebaliknya, penimbunan harta karun yang besar-besaran akan menarik perhatian para naga, yang secara tidak langsung juga akan menguntungkan Sauron. Dengan kekuatan terbesarnya, saat Sauron berhasil mengumpulkan pasukan yang sangat kuat, ia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa dunia dan raja dari segala raja manusia. Ini akan menyinggung orang-orang Numenor yang arogan yang telah berubah menjadi kegelapan selama berabad-abad. Pada tahun 3262 dari zaman kedua, Ar-Pharazôn, raja tertinggi Numenor, mendaratkan armada perkasa di Umbar dan berbaris untuk menghadapi penguasa kegelapan. Karena takut dengan kekuatan pasukan Numenor, pasukan Sauron melarikan diri dan Sauron mengambil taktik baru, menyerah kepada Ar-Pharazôn sehingga dia dapat merusak Numenor dari dalam. Selama berada di Numenor, Sauron menjadi penasihat utama raja dan memimpin kerajaan menuju kehancurannya. Dengan tubuh Sauron juga dihancurkan dalam kejatuhan Numenor. Ini menimbulkan pertanyaan yang agak besar. Apakah Sauron memiliki satu cincin utama selama berada di Numenor? Namun kita akan membahas peran Sauron selama di Numenor hingga kejatuhannya dalam video khusus. Kehancuran Numenor akan membuat tubuh Sauron hancur dan membuatnya kembali ke bentuk asalnya, yaitu roh mayar. Dengan tubuhnya yang hancur, Sauron akan kembali ke Mordor, di mana dia akan mendapatkan kembali wujud dan kekuatannya. Selama berabad-abad mendatang, Sauron akan menyerang kerajaan baru Gondor yang didirikan oleh orang-orang Numenor yang masih hidup, yang sangat dibencinya. Ketika Isildur diusir dari Minas Ithil, dia melarikan diri ke kerajaan Arnor milik ayahnya. Di sana, Elendil dan Gil-galad membentuk aliansi terakhir untuk melawan Sauron. Pasukan besar ini bertemu di medan pertempuran, dan setelah 7 tahun pengepungan Baradur dalam kemarahan dan kesombongannya, Sauron muncul untuk mendorong aliansi untuk kembali. Pada tahun 3441 di zaman kedua, di sana, di lereng Gunung Doom, Gil-galad dan Elendil melawan Sauron 1 lawan 1. Namun keduanya dibunuh oleh penguasa kegelapan, meskipun Sauron sendiri juga akan jatuh. Isildur, putra Elendil, berhasil memotong satu cincin dari jari Sauron yang memisahkan penguasa kegelapan dari senjata terhebatnya. Dengan tanpa cincinnya yang seluruh kekuatannya terikat di dalamnya, Sauron menyusut menjadi tak lebih dari secercah bayang-bayang. Roh Sauron yang kembali kehilangan bentuk raganya melarikan diri dan akan bersembunyi selama 1000 tahun. Itulah sebabnya kenapa Sauron yang kita lihat dalam film hanya berbentuk bayang-bayang. Isildur mengambil satu cincin sebagai imbalan atas kematian ayah dan saudara laki-lakinya dan mengklaimnya sebagai pusaka miliknya. Ini bertentangan dengan nasihat Elrond dan Círdan bahwa cincin itu harus dihancurkan di Orodruin atau Gunung Doom. Dengan dikalahkannya Sauron, menara kegelapan Baradurnya akan diratakan. Namun karena diciptakan dan terikat erat dengan kekuatan satu cincin, fondasinya tidak dapat dihancurkan selama cincin itu masih ada. Saat para orang-orang Gondor melanjutkan ke Gerbang Hitam dalam upaya untuk menjaga dari kembalinya Sauron ke Mordor, pada tahun kedua di zaman ketiga, Isildur berjalan ke utara menuju Rivendell untuk bersatu kembali dengan istri dan anak bungsunya dan menggantikan ayahnya sebagai Raja Arnor. Dalam perjalanannya, Isildur yang mengenakan cincin itu di lehernya tanpa disadari menarik para orc ke lokasi keberadaannya.
Cincin itu secara misterius menarik pelayan Sauron ke arahnya. Isildur dan pasukannya disergap oleh pasukan orc. Ketiga putra sulungnya terbunuh dalam pertempuran berikutnya. Dan Isildur dengan menggunakan satu cincin dapat melarikan diri dan melompat ke sungai dalam upaya untuk berenang ke sisi lain. Dalam perjuangan melintasi sungai, satu cincin dengan sengaja terlepas dari jarinya. Isildur merasakan kehilangan yang amat sangat. Namun lebatnya rumput di dasar sungai Anduin membuatnya menyerah dalam pencariannya. Dengan keputusasaannya, dia menarik dirinya keluar dari sungai. Dan kemunculannya membuat takut sekelompok orc di dekatnya. Dan mereka menembaknya dengan panah saat mereka melarikan diri. Dan kejahatan cincin itu telah merenggut nyawa pembawa keduanya. Sementara itu Saruman akan mengklaim bahwa cincin itu telah hanyut atau tersapu ke laut. Selama lebih dari 2000 tahun, satu cincin terletak di dasar sungai Anduin yang perkasa. Pada tahun 2463 di zaman ketiga, dua hobbit sedang berada di sungai. Satu sedang mencari-cari di sekitar tepian sungai, sementara yang lain sedang memancing. Diegol yang memancing di perahunya ditarik oleh ikan besar di mana dia akan menemukan benda yang bersinar di dasar sungai. Di sana, di tangannya, ada sebuah cincin emas yang indah yang bersinar dan berkilauan di bawah sinar matahari. Sehingga hatinya sangat senang. Namun Smegol telah mengawasinya dari balik pohon. Dan ketika Diegol bersuka cita di atas cincinnya, Smegol perlahan muncul dari belakang. Dan dia menangkap leher Diegol dan mencekiknya. Karena emas itu terlihat begitu cerah dan indah, kemudian dia meletakkan cincin itu di jarinya. Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi pada Diegol. Dia dibunuh jauh dari rumah dan tubuhnya disembunyikan dengan licik. Dan cincin itu mendorongnya untuk menetap jauh di pegunungan berkabut, tidak jauh dari koloni orc yang juga tinggal di bagian dunia yang sama dengan kemunculan kembali Sauron di Dol Guldur. Dan di sini kita melihat efek dari satu cincin yang dimiliki selama berabad-abad dan petunjuk pertama kita tentang ketangguhan alami hobbit. Tidak seperti manusia yang secara bertahap akan ditarik ke dunia hantu. Gollum tidak akan mengalami nasib yang sama, meskipun memiliki cincin itu selama hampir 500 tahun. Namun itu akan sangat mengubah dirinya secara fisik, karena dia bertahan jauh melampaui umur alami manusia manapun. Saat Sauron tumbuh lebih kuat di Dol Guldur, pikiran gelapnya beralih ke cincinnya. Sebagai jawaban atas tuannya, cincin itu terlepas dari jari Gollum saat dia kembali ke guanya setelah berburu goblin pada tahun 2941. Cincin itu ingin ditemukan oleh pembawa yang baru, kemungkinan berniat untuk ditemukan oleh salah satu goblin terdekat, sehingga bisa lebih mudah menemukan jalan kembali ke tuannya. Sebaliknya, cincin itu ditemukan oleh Bilbo Baggins, yang akan menggunakan kekuatan tembus pandangnya berkali-kali sepanjang perjalanannya dengan kelompok kurcaci Thorin. Bahkan dengan cincinnya yang dimilikinya, untuk waktu yang relatif singkat, naluri pertama Bilbo adalah merahasiakannya dari Gandalf dan para kurcaci. Meskipun mereka semua akan diberitahu tentang cincin Bilbo, Gandalf akan menganggapnya sebagai salah satu cincin yang lebih kecil. Cincin yang dibuat sebelum cincin kekuatan yang disebut Gandalf hanya esai dalam kerajinan. Cincin-cincin yang lebih kecil ini tidak seperti 19 cincin kekuasaan, tidak dihiasi dengan permata apapun, hanya polos dan emas. Ini menjelaskan mengapa Gandalf tidak akan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah cincin utama Sauron. Pada tahun 3001 dari zaman ketiga, saat Bilbo sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-111, hubungannya dengan cincin itu akan mencapai titik paling kritis. Tampaknya dia tidak menua dalam 60 tahun terakhir dan terobsesi dengan cincin tersebut. Pikirannya sering disibukkan oleh cincin itu, tidak ingin menyimpannya dimanapun selain pada dirinya. Sering merasakan keinginan untuk menggunakannya,
dan kadang-kadang merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Terlepas dari keraguan-raguannya, Gandalf meyakinkan temannya untuk meninggalkan cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, satu cincin rela diserahkan oleh pemiliknya. Gandalf yang curiga dengan perilaku Bilbo terhadap cincin itu, melakukan perjalanan ke Minas Tirith, di mana dia akan menemukan gulungan Isildur dan mempelajari tentang detail dari satu cincin. Kemudian Gandalf kembali ke Hobbiton untuk memastikannya. Ia melempar cincin Bilbo yang telah diwariskan ke Frodo ke dalam api. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa, hingga membuat Gandalf merasa lega. Namun panas dari api tersebut mengungkapkan garis-garis api dalam naskah kuno yang mengalir di lingkarannya. Sementara itu, dengan penuh kecemasan, Gandalf tidak mau mengucapkan kata-katanya pada saat itu. Namun kita kemudian mengetahui bahwa naskah kuno itu berbunyi, Ashnas turbatuluk, Ashnas kimbatul, Ashnas trakatuluk, Akbur zumizi krim patul. Satu cincin untuk menguasai mereka semua. Satu cincin untuk menemukan mereka. Satu cincin untuk membawa mereka semua. Dan di dalam kegelapan mengikat mereka. Ini tidak hanya dikonfirmasi sebagai satu cincin, tetapi saat ini Barad-dûr telah dibangun kembali di Mordor. Dan Sauron telah bersiap untuk memulai perangnya untuk memperebutkan satu cincin. Gandalf kemudian memberitahu Frodo untuk pergi ke Rivendell, di mana para bijak dapat memutuskan cara terbaik untuk melanjutkannya. Pada saat inilah kita juga melihat ketakutan Gandalf dan pegekangan yang besar mengenai satu cincin. Dia tahu bahwa jika dia yang membawanya sendiri, cincin itu akan merusaknya sepenuhnya. Mengingat Gandalf adalah salah satu dari sedikit orang yang cukup kuat untuk benar-benar menjadi penguasa atas cincin Sauron. Untungnya, dia menyerahkan tugas itu kepada Frodo, yang selama beberapa minggu mendatang akan berhasil membawanya ke Rivendell. Dalam perjalanan mereka, makhluk lain akan memakai satu cincin untuk sebentar. Saat para hobbit melewati hutan tua dan datang ke rumah Tom Bombadil, Frodo membiarkan dia melihat cincin itu. Namun cincin itu tidak berpengaruh pada Bombadil yang misterius. Ketika dia meletakkannya di jarinya, dia tidak menghilang. Bahkan Tom tidak tergoda oleh kekuatan satu cincin. Meskipun Gandalf telah memperingatkannya untuk tidak melakukannya, Frodo akan memakai cincin itu berkali-kali dalam perjalanannya. Peristiwa awal yang paling menonjol terjadi di Weathertop, di mana dia tergoda oleh cincin itu. Frodo beranggapan bahwa dia dapat bersembunyi dan menghindari hantu cincin dengan cara memakainya dan menghilang. Namun di sini kita melihat bahwa apa yang dianggap paling tidak terlihat sebenarnya adalah kemampuan cincin itu untuk membuat pemakainya muncul di dunia gaib. Karena hantu itu sendiri ada, terutama di dunia gaib. Ini memiliki efek sebaliknya dan Frodo bahkan lebih mudah untuk dilihat oleh mereka. Adapun kemampuan tembus pandang atau menghilang yang disebutkan sebelumnya, perlu dicatat bahwa ketika seseorang atau hobbit memakai satu cincin, mereka tidak 100% tidak terlihat. Orang dapat melihat bayangan mereka yang samar dan goyah, tetapi hanya di bawah sinar matahari penuh. Meskipun tidak tembus pandang secara teknis, namun ini bisa dikatakan hampir sempurna. Frodo tentu saja akan datang ke Rivendell seperti yang diperintahkan oleh Gandalf, di mana Dewan Elrond akan memperdebatkan apa yang harus dilakukan dengan kutukan Isildur. Setelah Boromir menyarankan untuk memberikan cincin itu kepada Gondor, ide lain bermunculan, termasuk memberikannya kepada Tom Bombadil atau mengirimkannya ke seberang lautan ke Valar. Namun pada akhirnya ditentukan bahwa cincin itu tidak dapat digunakan, disembunyikan, atau dibuang dengan cara apapun. Satu-satunya pilihan mereka yang layak, meskipun kemungkinan akan membuat malapetaka, adalah membawa satu cincin ke Gunung Doom, tempat di mana dia ditempa, agar bisa benar-benar dihancurkan.
Ketika semua telah sepakat dan sampai pada keputusan siapa yang akan menanggung beban tersebut, Bilbo menawarkan untuk menyelesaikan tugas yang telah dia mulai. Namun Gandalf mengatakan kepadanya bahwa hari-hari petualangannya telah selesai dan dia tidak mungkin mengambil kembali cincin itu setelah memilikinya begitu lama. Pada akhirnya, Frodo memutuskan untuk menjadi sukarelawan. The Fellowship of the Ring atau persekutuan cincin pun terbentuk, di mana mereka berasal dari berbagai ras di Middle-earth. Elf, manusia, kurcaci, dan hobbit yang dipimpin oleh Istari, yaitu Gandalf sang penyihir abu-abu. Mereka berjumlah 9 persaudaraan yang akan menentukan nasib Middle-earth dalam misi menghancurkan satu cincin. Mereka meninggalkan Rivendell pada tanggal 25 Desember tahun 3018 di zaman ketiga. Cincin itu mengarah ke selatan, dan setelah upaya yang gagal untuk melewati Caradhras, The Fellowship akan melewati Moria, di mana Gandalf akan jatuh dengan Balrog ke kedalaman gunung. Dipimpin oleh Aragorn, mereka melanjutkan perjalanan ke Lorien, di mana Frodo akan menawarkan satu cincin kepada Galadriel. Meskipun tergoda, Galadriel akan menolaknya sebagaimana Gandalf, karena mengetahui bahwa jika menerimanya, dia akan menjadi hebat sekaligus mengerikan. Keesokan harinya, cincin itu meninggalkan Lorien dan persekutuan berjalan menyusuri sungai Anduin. 9 hari kemudian, mereka akan melewati Argonath dan berkemah di Part Galen. Persekutuan akan pecah keesokan harinya, dan Frodo memakai satu cincin setelah Boromir mencoba mengambilnya dengan paksa. Ketika di Amon Hen atau Bukit Penglihatan, Frodo yang mengenakan cincin itu melihat tanda-tanda peperangan kemanapun dia memandang. Akhirnya, pandangannya sampai ke menara kegelapan Barad-dûr, di mana dia merasakan kehadiran Sang Mata, bukan bola mata raksasa yang menyala-nyala, tetapi kewaspadaan Sauron yang tak pernah berhenti untuk mengawasi. Dengan cincin di jarinya, Sang Mata bisa dengan mudah mengenalinya dan mengetahui dengan persis di mana dia berada. Di saat yang sama, Frodo mendengar dua suara misterius yang saling bersahutan. Suara yang sedang berjuang melawan penguasa kegelapan dan memberitahu Frodo untuk melepas cincin yang dia kenakan. Sedikit yang disadari oleh Frodo, namun suara ini tidak lain adalah Gandalf yang telah bangkit kembali, yang masih berada di atas Celebdil. Seperti yang kita ketahui, Frodo akan menanggung beban cincin itu selama beberapa minggu ke depan hingga melalui Emin Muin, tempat mereka akan bertemu dengan Gollum. Di sana Gollum bersumpah pada dirinya sendiri untuk melayani mereka. Pada Gollum, Frodo melihat apa yang bisa terjadi pada dirinya sendiri dan merasakan ikatan dengan makhluk malang tersebut. Bersama dengan Sam dan juga Gollum, ketiganya pergi menuju gerbang hitam sebelum menuju ke selatan melalui Ithilien. Di sana mereka bertemu Faramir, saudara laki-laki Boromir. Awalnya mereka ditangkap, namun setelah mengetahui tujuan sebenarnya para hobbit yang berada di wilayah Gondor, Faramir melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, menolak godaan satu cincin. Kemudian Faramir melepaskan mereka dalam perjalanan saat mereka melewati Kirith Ungol untuk menyeberang ke Mordor di dekat kota Minas Morgul milik The Witch King of Angmar. Saat mendaki untuk mencapai celah, mereka menyaksikan kekuatan Mordor berbaris untuk berperang. Penunggang tiba-tiba berhenti, tepat di depan pintu masuk jembatan, dan di belakangnya semua pasukan berdiri diam seperti jeda. Mungkin itu adalah kekuatan cincin yang memanggil Raja Hantu, dan untuk sesaat dia merasa gelisah, merasakan kekuatan lain yang ada di dalam lembahnya. Frodo merasakan perintah bahwa dia harus memakai cincin itu, tetapi sebesar apapun tekanannya, dia tahu bahwa cincin itu hanya akan mengkhianatinya. Dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, Raja Hantu berbalik dan memacu kudanya dan berkuda melintasi jembatan, dan semua pasukan gelapnya
mengikutinya. Meskipun tidak mengetahui bahwa itu adalah satu cincin, Raja Penyihir mengabaikan kekuatan misterius ini dan melanjutkan tugas dari tuannya untuk melakukan pengepungan di Minas Tirith. Frodo dan Sam dikhianati oleh Gollum yang sekali lagi jatuh ke dalam godaan kekasihnya. Mereka dijebak menuju sarang laba-laba raksasa Shelob. Setelah Frodo digigit oleh Shelob dan dianggap mati, Samwise menjadi pembawa cincin terakhir yang baru. Namun Sam hanya membawanya kira-kira 2 hari selama dia berusaha untuk membebaskan Frodo dari menara Kirit Ungol. Seperti semua orang yang menemukannya, satu cincin akan menggoda Sam, si tukang kebun yang rendah hati. Ketika dia berdiri di sana, meskipun cincin itu tidak digunakannya dan hanya digantung dengan rantai di lehernya, dia merasa dirinya membesar, seolah-olah dia berjubah dalam bayang-bayang besar. Dan ancaman besar dan berbahaya berhenti di dinding Mordor. Fantasi liar muncul dalam benaknya, dan dia melihat Samwise yang perkasa, pahlawan di zaman ini, melangkah dengan pedang berapi melintasi negeri yang gelap. Dan seluruh pasukan berbondong-bondong mengikuti panggilannya saat dia berbaris untuk menggulingkan Barad-dûr. Dia hanya perlu memakai satu cincin dan mengklaimnya sebagai miliknya, dan semua ini bisa terjadi. Namun Sam menghilangkan godaan ini dan memutuskan untuk menyelamatkan Frodo dari para orc dan mengembalikan cincin itu ke Frodo, dan dia melakukannya. Setelah melarikan diri dari Kirit Ungol, mereka berjalan melintasi dataran Gorgoroth hingga pada akhirnya tiba di Gunung Doom. Di sana, di lereng itulah Frodo mencapai titik di mana dia tidak bisa melangkah lebih jauh dengan kekuatannya sendiri. Cincin itu memiliki kekuatan yang terlalu kuat untuk memungkinkan Sam membawanya. Samwise menggendong dan membawa tuannya ke atas gunung. Namun mereka kembali diserang oleh Gollum, yang kemudian dipukul mundur oleh Frodo dan diampuni oleh Sam. Di sini kita melihat contoh kemampuan nyata dari satu cincin untuk tumbuh lebih kuat di tanah di mana dia ditempa. Karena ketika Frodo dan Sam diserang oleh Gollum, Frodo mengambil cincin itu, bahkan tanpa meletakkannya di jarinya pun, dia muncul sebagai sosok berjubah putih yang memegang roda api. Sama seperti Sam saat menyelamatkan Frodo di Kirit Ungol, dia muncul di hadapan orc sebagai prajurit berjubah yang kuat dalam bayang-bayang, memegang ancaman kekuasaan dan malapetaka tanpa nama. Ini adalah penggambaran dramatis dan hebat dari pahlawan hobbit kita yang rendah hati. Juga membuat kita menyadari betapa luar biasa dan menakutkannya kekuatan Sauron saat menggunakan satu cincin ini di negerinya sendiri. Akhirnya, di tepi jurang, di celah gunung itu, Frodo dan Sam sampai di jantung Gunung Doom. Aku datang, tapi aku tidak memilih sekarang untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan melakukan perbuatan ini. Cincin ini milikku. Frodo memakainya, meletakkan di jarinya, dan dia menghilang dari pandangan Sam. Dan jauh di sana, di Samad Naur, jantung kerajaan Sauron, saat Frodo memakai cincin itu dan mengklaimnya sebagai miliknya, kekuatan di Barad-dûr terguncang. Penguasa kegelapan tiba-tiba menyadarinya. Sauron mengirimkan hantu cincinnya dalam upaya terakhir untuk merebut kembali satu cincin. Namun tiba-tiba Gollum melompat ke Frodo, menggigit jarinya, dan akhirnya dipersatukan kembali dengan miliknya yang berharga. Dalam perayaannya, Gollum tergelincir dan jatuh ke dalam api gunung tersebut bersama dengan miliknya yang berharga. Dan satu cincin, sumber dari begitu banyak kematian dan penderitaan selama 2 zaman dunia, dihancurkan. Barad-dûr yang fondasinya dibangun dengan kekuatan yang satu runtuh. Adapun Sauron, dia akhirnya dikalahkan meskipun tidak sepenuhnya dihancurkan. Secara permanen dia tidak berwujud, tidak dapat lagi mengambil bentuk fisik atau mempengaruhi orang-orang di dunia. Para penduduk Middle-earth akhirnya bebas dari Sauron. Berakhirlah seri Rings of Power dari istana kita.
Manakah dari 4 episode ini yang menjadi favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya.